kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang behavioral approach of leadership. Apa ya itu ya? Pernah dengar gak sih kalian? Atau nggak pernah? Kalau nggak pernah, tonton terus ya. Oke, karena tadi teman-teman sudah tahu nih tentang topik bahasan yang akan kita bahas tentang hari ini, jadi kita masuk kepada bagian pertama, yaitu teori. Nah, di dalam teori ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih perilaku kepemimpinan yang dapat berpengaruh ke bawahannya itu sendiri. Tapi di sini kita akan menjelaskan tentang program pionir penelitian itu sendiri, yaitu dari Universitas Ohio dan Universitas Michigan. Oke, yang pertama kita masuk ke penelitian Ohio atau Ohio Studies. Ohio Studies ini sendiri adalah sebuah penelitian yang terlaksana pada tahun 1950-an. Nah, tugas awal para peneliti ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sifat kepemimpinan dapat berpengaruh ke bawahannya. Nah, mereka ini menggunakan kuesioner untuk mengukur perilaku tersebut. Tapi di sini peneliti itu merancang dua kategori utama, yaitu yang pertama ada initiating structure, di mana pemimpin lebih fokus ke tugas atau hasil kerja, sehingga sifat mereka itu lebih ke arah yang tegas atau ya fokus ke arah tugas-tugas itu sendiri. Nah, yang kedua adalah consideration, di mana sifat pemimpin ini lebih ke mengunggulkan kesejahteraan para bawahannya. Nah, perlu diingat nih teman-teman, di kedua kategori itu sendiri dapat berdiri secara independen. Jadi maksudnya ketika seorang pemimpin itu sendiri kemungkinan bisa memunculkan sifat consideration maupun sifat initiating structure di saat bersamaan. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah Michigan Studies atau Studi Kepemimpinan Michigan. Adalah sebuah penelitian mendalam yang dilakukan di Universitas Michigan mengenai gaya kepemimpinan pada tahun 1950-an. Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan juga kepuasan kerja karyawan. Dalam studi ini ditemukan dua gaya kepemimpinan utama. Yang pertama adalah orientasi pada karyawan. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada kebutuhan, perasaan, dan juga hubungan antar karyawan. Pemimpin model seperti ini akan lebih berfokus untuk meningkatkan pengembangan tim dan lain sebagainya. Orientasi yang kedua yaitu pada orientasi produksi. Pemimpin dengan gaya ini akan lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan hasil capaian yang diinginkan dalam organisasi. Selain mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan utama, studi ini juga mengidentifikasi tiga karakteristik utama di mana pemimpin yang paling efektif. Yang pertama, yakni berorientasi pada tugas, di mana pemimpin mampu memberikan arahan serta memberikan tugas dengan baik kepada karyawan. Yang kedua, berfokus pada hubungan, di mana pemimpin di sini akan membentuk sebuah hubungan yang baik antar karyawan dan juga pemimpin. Dan yang terakhir yaitu partisipatif, di mana pemimpin mendorong partisipasi setiap anggota dalam menjalankan tujuan dari organisasi. Nah, kalian ada pada section penerapan. Jadi di sini aku bakal jelasin gimana sih cara kita menerapkan penelitian Ohio sama Michigan dalam sebuah dunia organisasi atau dunia kerja. Nah, kalau kita lihat, Ohio merupakan satu penelitian yang diusung di tahun 1950-an untuk mengidentifikasi gimana sih perspektif para bawahan menilai CEO atau mungkin manajer atau pemimpin mereka, gimana sih sudut pandang dari karyawannya kayak gitu. Nah, ditemukan ada dua indikator utama. Yang pertama ada initiating structure dan consideration. Bedanya apa sih? Kalau initiating structure ini lebih berfokus pada struktur, terus proses kerja, hasil, tujuan. Sedangkan untuk consideration ini lebih kepada kepedulian. Kalau kita terapin di dunia kerja nih teman-teman ya, kita bisa lihat jabatan seorang CEO dan seorang manajer.
Dimana dua jabatan ini memang dua jabatan yang sangat penting ya, posisinya di atas semua. Tapi perlu diketahui bahwa orientasi mereka itu akan berbeda. Karena apa? Karena CEO itu ibaratnya sebagai kepala, dia sebagai pemikir, dia sebagai konseptor. Jadi dia yang lebih akan berfokus kepada initiating structure, bagaimana tujuan atau goals perusahaannya. Kalau mungkin manajer, karena dia setingkat pemimpin yang memiliki banyak bawahan seperti kepala departemen atau mungkin karyawannya langsung, dia akan lebih cenderung berorientasi kepada consideration, yaitu kepedulian atau hubungan interpersonalnya dengan para karyawan atau kepala departemen, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh itu, dalam penelitian ini juga bisa disebutkan bahwa dua indikator utama yang initiating structure sama consideration itu berdiri secara independen. Artinya dua-duanya ini bisa diterapkan secara bersamaan dalam satu pemimpin. Jadi misalnya CEO ini bisa menerapkan indikator yang pertama dan indikator yang kedua. Nah, wise-nya teman-teman, memang seorang pemimpin itu harus memiliki dua orientasi. Jadi nggak melulu tentang struktur atau goals-nya, tapi juga mereka harus memiliki kepedulian. Next-nya kita akan beralih ke Michigan. Nah, kalau Michigan ini sama seperti Ohio, mereka itu ada di tahun 1950-an. Namun bedanya, Michigan ini lebih berfokus gimana sih karakteristik pemimpin yang bisa meningkatkan produktivitas atau job satisfaction atau kepuasan kerja para bawahannya, atau kayak gitu. Nah, dalam orientasinya, kalau Michigan itu ada dua orientasi. Yang pertama ada orientasi karyawan sama produksi. Kalau karyawan itu lebih ke hubungan interpersonalnya pemimpin dengan karyawan. Kalau untuk yang produksi itu sama, lebih ke kayak hasil, terus proses, tujuan, goals, kayak gitu. Nah, kalau kita ambil contoh ya teman-teman ya. Jadi kan kalau Michigan ini ada 3 karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin. Ada karakteristik yang orientasinya tugas, ada hubungan sama partisipatif. Kalau kita langsung hubungin ke contoh penerapannya, misalkan ada di sebuah dunia kerja, ada ketua departemen yang membawahi beberapa karyawan. Misalkan ada kepala departemen HR gitu ya. Mereka membawahi beberapa HR di bidangnya masing-masing. Nah, seorang ketua departemen harus berorientasi pada tugas, di mana mereka memang harus selayaknya sebagai pemimpin bisa mengarahkan tujuan timnya dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu ada hubungan di mana kepala departemen ini nggak cuma kerja-kerja doang, tapi juga harus menjaga hubungan interpersonal yang baik dengan para bawahannya, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada partisipatif, di mana kepala departemen ini nggak boleh membatasi ruang gerak bawahannya. Jadi bawahannya juga harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan tujuan, dalam menentukan keputusan di dalam sebuah kelompok. Nah, untuk contoh penerapan di Indonesia, dari penelitian Michigan dengan tipe gaya kepemimpinan orientasi pada produksi, kita ambil contoh dari PT Astra International Tbk. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan ini merupakan industri otomotif nasional. Mereka menggunakan standar produksi yang ketat serta pengawasan pada karyawan saat proses produksi untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar internasional. Astra ini berhasil mempertahankan posisi dominan di industri otomotif nasional karena gaya pemimpin dan manajemen di pabrik fokus pada efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi. Nanti habis ini bahas siapa lagi ya? Oh, atau kita bahas orang paling terkenal di Indonesia aja gimana? Yaitu mantan presiden terbaru kita, Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi ini ya, tahu nggak sih teman-teman berita yang ini? Siapa sih yang nggak tahu? Nah, jadi ceritanya Pak Jokowi ini pada saat masih jadi presiden, di akhir-akhir masa jabatannya, Pak Jokowi mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres. Jadi di mana Perpres ini itu menyatakan bahwa ex-menteri atau mantan menteri di Indonesia itu akan mendapatkan jaminan kesehatan tersendiri yang terpisah, dan itu tuh dari dana APBN. Nah, teman-teman harus ingat nih, kalau ada kata-kata peduli ya, berarti masuk ke kepemimpinan apa nih? Ayo coba, 3, 2, 1. Benar. Jadi kepemimpinan yang konsiderate.
Nah, setelah kalian simak dan bener-bener nonton nih ya video dari teman-teman aku yang udah jelasin tadi, kalian pasti udah semakin tahu tentang behavioral approach of leadership. Gimana sih tentang gaya kepemimpinan, gimana tabiat pemimpin, atau gimana para bawahan melihat pemimpinnya. Nah, ingat ya teman-teman, great leaders are made not born. Jadi, kepemimpinan itu bisa dipelajari. Ini adalah kesempatan kalian buat jadi the next future leader. See you on the next video. Bye-bye. Oh iya, ini